juga ada Cloud dari Bigetron Alpha. Sementara itu EVOS ada Esmeralda dan juga Brody. Ya, dan untuk dari para ini Bigetron, Apa tuh? langsung aja kirim ke kita juga. Kirim? Iya, Bigetroners langsung. EVOS Farm udah rame banget nih. Iya, jangan mau kalah Bigetron. Jangan mau kalah. Semuanya langsung Iya. dengan STB Tire Win ya guys ya. Bener sekali ya, mau silaturahmi kalau mau follow-follow juga jangan lupa ya teman-teman ya, bisa langsung ke @Fauzi Anskar atau Ranger Mas, ada KBGGWP dan juga @Pak Pulung beserta teman-teman yang ada di English Caster. English. Yes, di situ udah ada Cimomo. Cimomo. Ada Goni dan ada Mirko. Bukan Mikro. Bukan Mikro. Waduh. Mirko. Iya. Tapi ada pertanyaan sini, tahu ini kan ya, Windael kan. Ah. Apa benar Ciwin kalau lagi kalah jadi namanya Cilus? Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Jujur-jujuran aja nih. Sergio Spell. Oh, Tolong dong Sergio dong. Bukan saya ya. Sergio tolong lah. Saya hanya menyampaikan. Tolong ini mah. Oke. Dan kali ini Benedetta menjadi pilihan lagi. Dan ternyata diambil oleh tim Bigetron Alpha. EVOS Legends kehilangan Benedettanya, tapi mereka berhasil mendapatkan Selena. Selena. Harit. Ada Wah. Selena nggak? Wow. Tapi Oke. Claude menjadi respect band untuk kali ini. Apakah Wan akan menggunakan Haritnya yang perkasa itu, Profesor KB? Kalau Harit. misalkan emang harus diambil sebagai hyper atau jungler, sebenarnya di sini udah meminimalisir satu hero yang tidak bisa digunakan oleh Bigetron Alpha sih. Roger. Roger itu counter Oke. banget sama Harit, udah pasti. Valid no debat. Berarti ini Kalau- secara tidak langsung kalau udah jungler- memperkecil ada satu pemilihan Benar. hero dari Bigetron Alpha ya. Benar banget. Kalau emang mereka mau Yu Xunshin juga bukan hero yang mudah untuk menumbangkan Harit. Apalagi Harit dengan faceng dari penggunaan hero-nya, Iya. itu bisa makin ngejauh dari basic attack atau Wah, kacau, DPS-DPS Pak. tim musuhnya. Wanita sekali ya. Apa? Dideketin ngejauh. Waduh. Nyelip lagi, nggak nyangka, nggak siap loh gue. Tapi ternyata ada Sylvana dan juga Yi Samsin yang diambil oleh Bigetron Alpha. Nah ini dia salah satu minusnya. Salah satu minusnya kalau Haritnya ditaruh di jungler, bakal ditangkap asal-asalan sama Sylvana. Iya. Atau enggak mereka punya Digi. Mereka bisa tangkap seorang Harit, tapi mereka ada time journey. Oh ya, Digi juga dari tadi masih belum di-ban dan juga belum di-pick Belum ya, Pak? jadi priority pick soalnya. Belum jadi ya? Belum jadi prioritas dia. Oke. Belum jadi prioritas, emang susah untuk jadi prioritas di hati mereka. Betul Allah, sekali. Masih aja ya, rupanya luar biasa kalian. Gak siap kan lu? Gak siap, Pak. Apaan? Ini ada satu hero dari EVOS Legends yang langsung diambil Yuzo Uranus. kembali ke HP. Ternyata Uranus. Uranus wow. diamankan begitu saja untuk mengamankan landing phase terlebih dahulu, meminimalisir lagi dari segi ini entah kenapa ya, feelingku EVOS Legends bisa aja nge-ban Lunox juga. Karena Lunox akan sangat overwhelm ketika ketemu modelan kayak Uranus dan juga Harit. Dia lebih free gitu loh untuk menggunakan Curse Assault. Kalau gue ya, Hah? Haritnya bakal di arah gold lane nih kayaknya. Gold lane. Gold lane dipakai sama Clover. Clover pemain player Harit. Woi. Jadi player Harit di sini ada dua yang cukup membingungkan, di mana Clover atau Wan yang akan menggunakan. Yep. Kalau kita tahu memang Wan hero signature-nya adalah Harit. Harit. Ya kan? Tapi balik lagi, kalau misalnya dipaksakan di arah mid lane tapi dengan anti crop, ada anti crop control, itu bisa menjadi bencana bro buat EVOS Legends. Ingat, ini game ketiga loh, nggak ada game keempat. Kok ini game terakhir yang untuk mendapatkan poin di minggu-minggu awal. Tapi tahu gak sih ngeliat Harit di EVOS kayak gini, baru di draft, kangen satu hero loh. Rafaela. Aduh, Rafaelnya ini. Sosok Luminer ya. Ya dengan kayak Rafael. kayak EVOS tuh yang paling sering untuk bring back Rafaela gitu. Iya. Yes, Rafaela Angela. Hero-hero yang Iya. biasa dibilang yang healing ya, Pak ya. Benar. Angela, Jadi bisa Rafaela. timpa jangka panjang. Mereka Iya. suka menyembuhkan ya. Benar. Menyembuhkan. Menyembuhkan hati yang Sharing sudah is mati. caring, Pak. Enggak, mereka biasa menyembuhkan hati yang sudah Iya. mati. If you save everyone, who save you? Wow, kayak gitu. Ngomong apa? Bener juga. Iya kan bener kan? Ngerti nggak artinya? Ngerti Ngomong nggak? apa coba? Tahu gue. Jangan lupa gosok gigi. Oke. Benar. Belum tidur. Iya, soalnya kan habis makan banyak kan. Oke, tapi tidak. Roger menjadi pilihan bagus banget ini dari Bigetron Alpha. Pinter banget. Kenapa? Karena Bigetron Alpha punya pikiran yang sama kayak gue. Belum tentu Haritnya di arah mid lane. Iya. Apalagi dengan ngeliatnya Sylvana, udah pasti. Gue jadi Harit bakal minta main di side lane. Oh, Baxia. Dan Baxia menjadi pilihan supaya tidak bisa mengcounter satu hero dari Bigetron Alpha. Harusnya. Ya, kalau kita ngomongin masalah rotasi Benedetta, iya pasti bakal ditempel terus kan. Kalau ngomongin masalah Baxia,
Tapi kalau misalkan sustainability, misalkan emang di sini Bigetron Alpha pengen banget mainin Sylvana dengan pick off-nya, ya otomatis kalau udah ada Uranus udah sedikit nyusahin dengan regen HP-nya. Masa sih mau numbangin Baxia juga? Pegel juga tuh. Pegel Pak Baxia sama Ya, Uranus. tombaknya Sylvana sampai miring kayaknya. Iya. Tumpul. Muternya sampai Lihat berubah. nggak? Itu lihat gak ada yang baling-balingnya gitu di situ? Baling-baling. Oh. Hayabusa Ternyata. Hayabusa samping. Oke. Hayabusa samping apa Hayabusa? Hayabusa. Maaf. Masih bisa lihat, bro. Masih bisa, bro. Masih bisa, dia nggak buta. Maaf Pak, typo Pak. Hayabusa cuma pakai penutup mulut, Pak, untuk menghindari. Hayabusa. Dan mengikuti Ini protokol bukan kesehatan. Hayabusa side Pak. Iya. Haritnya yang di side kemungkinan. Seperti itu. Ya. Apa jangan nih? Jangan kenapa nih? Jangan-jangan Haritnya di side tapi Hayabusa di mid. Kalau Hayabusa mid ini perbedaannya sama Side adalah dia tidak bisa melakukan serangan agresif dari awal. Kalau misalkan Hayabusa jungler, dia akan sangat minim sekali untuk melakukan rotasi karena dia harusnya lebih mementingkan turtle dan juga landing phase di mid lane. Oke. Waduh. Akai Cecilio. Untuk kali ini, Cecil sepertinya nongol lagi cuy. Benedettanya akan diamankan oleh Ripo harusnya. No. No. Benedettanya si Rainbow, Riponya Sylvana. Yes, EVOS Legend last pick. Uranus. KB 3-2-1. Kagura. Parsha. Kagura. Parsha. Aku Chang'e. biar kita beda semua ya. Chang'e, Parsha, Kagura. Tiba-tiba Yudora. Yudora. Gue duduk paling di bangku ke-6 tuh di tempat Bangku ke-6. Gak ada bangku ke-6 di sini, kita lihat langsung pilihan jatuh kepada Lapu ternyata Haritnya mid lane. Rexy. Harit support. Harit. Harit support. Haritnya Tidak bisa diekspektasikan. Harit kru. Iya. Astaga. Mind blown banget ya. Udah debat ya di gold lane. Oh di jungler. Iya. Tapi kalau misalnya di jungler kayak begini, kalau di gold lane begini. Mid lane ternyata. Langsung lapu. Ternyata mereka tidak ingin memainkan dua magical damage, yang artinya mereka ingin sustainability mereka lebih stabil lagi. Karena mereka tahu mereka lawan Cecilian dan Akai. Jadi untuk nahan badan kayak lawan Cecilian gini, ini sangat masuk akal ketika Uranus dan juga lapu-lapu ini bakal ngerusuh banget di depan. Yap. Mereka Tahu pasti nggak? bakal ngacak-ngacak Pak di depan. Karena kita ada lapu-lapu Minotaur, tadi kita bakal langsung masuk ke game yang ketiga. Bigetron Alpha versus EVOS Legend. Lapu-lapu Minotaur Natalia. Sunsin Alis juga. Alis Mia Hayabusa Alphagord. Asfaela. Latahan. Menuju ke arah Marble terlebih dahulu dari seorang brand sepertinya. Sedangkan Hayabusanya juga sama dari One di arah mid lane. Clover yang akan menggunakan Uranus seperti Profesor kami bilang. Salah satu hero favorite dari seorang Clover adalah Uranus. Dan Cecilian samping. iya, Ceciliannya berada di arah samping dan Rainbow yang menggunakan. Cukup unik kali ini dari kedua belah tim. Mereka melakukan pergerakan dan juga grafik yang mungkin agak jarang digunakan oleh tim lainnya, Profesor ya. Iya, Lebih ke arah hero nyaman gak sih? Waduh. Emang kalau udah nyaman susah ya, Ji? Susah banget. Kalau udah nyaman dan percaya sama satu orang itu susah banget. Satu sama lain saling ya gitulah ya. Ya udahlah, gua kalau urusan begitu agak-agak trauma gue ya. Makanya kan Agak-agak tremor. Tremor. Oh. Telinga lu gue tremorin sini ya. Enggak, lebih ke tim plesetan. Wah. mana ada trauma itu kan bentuk sebuah ruangan yang panjang di kolong. Aula. Hah? Terowongan. Terowongan. Astaga. Terowongan mah kalau misalnya lu bisa ngelihat Nates. Wih gila, terawang. Ah, terawang. Terawang mah itu. Waduh, terawang banget sih, Lau. Wah, terang banget. Terang Bujet. banget. Nih, karena kita ada masalah teknis kayaknya dari EVOS. Iya. Karena kameranya kan biasanya mengarah ke Orang yang bermasalah. Iya, atau tim yang minta pause. Iya. Apa tuh tadi? EVOS bukan? Nah, udah nih kayaknya. Oke, Oke. kayaknya kita udah bakal langsung masuk ke dalam in-game sebentar lagi buat kalian semua. Jangan lupa di-share. Ini adalah game ketiga untuk kali ini. Let's go, brother semua. ini dia.
Langsung nongol aja Clover di bagian bawah. Ngebaying time tapi ternyata malah ketangkap juga Darkness. Kali ini pun harus meregang nyawa. Sedikit lagi HP-nya tersisa. Masih ada Abdo dari Sunpo. Ditabrak Pak, dicolok punggungnya, udah hilang. Gak bakal bisa untuk kabur kali ini. Flickernya juga masih bisa ditahan dan Rainbow memilih Cecilian di arah side. Ini sebenarnya kuat, cuma satu. Minusnya adalah dia gampang banget untuk di-ganking. Kalau untuk clear minion dia udah gampang banget lah Be ya. Dia sustain lah ya kita bisa bilang di arah laning-nya. Cuma kalau udah mulai di-gank nih kayak gini nyangkut aja satu Quad Shadow itu kalau nggak di purify itu bakal bisa ditumbangin sama seorang Wan Anama dari Contini. Oke, Thousand Pounder akan dikeluarkan saat lagi enggak. Ternyata direlakan begitu aja, diliatin aja dari jauh. Anti-match di dalam rerumputan. Langsung menunggu kehadiran dari beberapa player. Bigatron Alpha. Sementara Wan juga langsung maju ke bagian Quad Shadow. Memberikan Phantom Shuriken. Shadow Kill akan dikeluarkan sesaat lagi. Fightersnya bagus banget. Terus menumbangkan satu. Tapi lihat lampu-lampu Minotaur. Natalia memilih untuk mundur terlebih dahulu dari seorang Anti-match. Anti-match tahu dia belum cukup kuat untuk melawan dua hero di depan sana. Rexy memaksakan keadaan. Mengusir mundur para pemain dari tim Bigatron, itu Dreams lebih tepat. Yoi, sekarang Turtle pun langsung terbuka dengan sangat-sangat bebas. Wan bisa mendapatkan turtle tersebut tanpa adanya gangguan. Sementara untuk Purple Buff, akankah dilompat? Wow, dilompatin langsung dengan Thousand Pounder. Tadi Dream sudah nggak kuat lagi untuk nahan di bagian belakang. Gak kuat menahan damage yang cukup besar, memilih untuk mundur. Tapi Clover masih bandel di arah bottom lane. Untungnya gak di shutdown asal-asalan dari seorang Clover. Benedetta udah melakukan rotasi lagi dan bahkan cutting minute cukup jauh untuk seorang Benedetta ketimbang seorang Uranus. Di arah top lane, lihat Rainbow-nya bakal coba dipasang dengan satu buah Royal Dragon dan lihat refactornya. Rainbow masih coba bertukar satu tapi bakal jadi 2-0. Kerugian luar biasa untuk EVOS Legends dan Imperial Justice. Harus mendapatkan satu. Ultimate Darkness, what happened? Ragu tadi seperti udah melakukan flicker ke arah yang berbeda, tapi ternyata malah dikepung juga. Dan sekarang Electro blow-nya pun langsung dikeluarkan oleh Ripo. Sementara Clover masih berfokus untuk bisa menghilangkan satu wave minion. Udah ada lagi satu gold buff, akankah diambil? Dan ternyata Brans lah yang berhasil untuk mendapatkan sakit banget damage-nya. Masih ada regen SP yang dimiliki oleh Uranus. Ripo kali ini 2 wave dragon didapatkan, langsung coba di-follow oleh seorang Rexy dan juga di sini ada Clover. Ripo masih bisa mundur ke arah belakang. Bakal membuat seorang Brans bebas di depan sana. Damage-nya belum besar, langsung dihindari saja Brans yang baik dari seorang Kaye. Dibalikan keadaannya. Satu hilang, Ripo bakal coba mundur karena kalau dipaksakan keadaan itu gak baik banget. Sesuatu yang dipaksakan itu gak baik Pak Pulung. Gak baik. Clover bahkan hanya berputar-putar aja tadi di depan Brans untuk bisa memancing Brans memberikan damage terhadap dirinya, bukan ke arah Harit loh. Benar, bukan sembarang benar. Dreams kali ini bakal berada ke arah top lane. Wanted Shot akan telah dikeluarkan oleh seorang Brans untuk membuka vision di mana keberadaan dari tim Evil Legends. Sementara Wan pun langsung melakukan pergerakan ke area Little Wonder yang ada di bagian mid. Ada Clover di bagian bawah. Akankah dia bisa mendapatkan? Tapi ternyata masih dijagain juga oleh Ripo. Nggak jadi dapat insentif gol lebih dari shield yang bisa dia tumbangkan. Clover masih sabar sendiri di arah bottom lane. Tapi Darkness bersama dengan Rexy sudah berada di arah mid lane. Dreams bakal coba ditendang kah? Enggak, Rexy masih jaga posisinya. Menuju ke arah seorang Darkness. Mencoba untuk di cover. Tapi para pemain dari tim Evil Legends masih sabar menuju ke arah mid lane. No. Gak ada satu buah damage diberikan terhadap seorang Dreams. Ingat, Dreams masih punya Hurricane Dance Pak Pulung. Iya, masih ditahan sejauh ini udah level 5. Hurricane Dance-nya udah harus diwaspadai. Thousand Pounder langsung lihat ini dia. dengan flickernya cukup baik. Lihat Hurricane Dance berhasil mendapatkan 2. Wonderful from Dreams kali ini bahkan Retribution diamankan. Tidak bisa menuju ke arah turtle-nya. Ripo dan kawan-kawan harus mundur karena mereka sudah untung berhasil mendapatkan satu buah turtle. Ditukar dengan anti-match. Turtle dan Retribution dari Wan tidak bisa berhasil mendapatkan satu buah turtle. Bahkan Rainbow yang nggak punya apa-apa dengan satu kali tamparan keras, turtle-nya harus tumbang. Baru aja disebutin, baru ya diceritain gimana kita udah harus waspada karena dia level 5 kan ya Be ya. Tahu-tahu ini dia item-itemnya. Ya, kalau misalkan kita melihat dari segi item sendiri sih, Clock of Destiny adalah salah satu item yang paling berkesinergi, memiliki sinergi tinggi sama seorang. Oh my god, berhasil diamankan oleh seorang Rexy. Bagus banget. Duta Jombro Pro Player Indonesia kali ini berhasil mendapatkan 1 poin atas Brans mid lanernya. Tumbang walaupun Brans belum punya poin kill yang banyak, tapi Rexy membuat
Brans terjatuh dari segi farmingnya. Iya, dengan mendapatkan kekuatan langsung dari seluruh jomblo yang ada di dunia, Rexy tadi langsung aja bisa mendapatkan Karai Sanshin, tapi di bagian bawahnya Anti-Mage berusaha seorang diri mengganggu arah Rainbow dan juga Dreams. Ini dia, selama apa dia bisa menahan kedua orang ini. Ini bakal coba dipaksa sih harusnya. Harusnya bakal bisa dipaksa kalau dia bener-bener masih di arah bottom terus. Kenapa? Karena Cecilia bakal bisa nabok. Potensi akan dibuka. Gak berhasil mendapatkan satu buah. Dan Suara bakal coba untuk The Wild Dragon menuju ke arah suara kayaknya. Rexy mencoba untuk follow up, tapi setengah ada Dres. Maka mereka cukup baik dari para pemain dari tim Evil Legends secara mid lane. Benar sekali, zaman force-nya pun udah akan habis sesaat lagi, tapi sekarang Alex Final Blow-nya pun langsung dikeluarkan begitu aja. Belum ada korban yang jatuh sejauh ini di bagian bawah. Malah Uranusnya yang harus meregang nyawa, tapi di bagian tengah nggak ada satupun orang yang bisa di pick off. Clover again and again harus tumbang di arah bottom lane di jungle. Ini Clover sudah harus antisipasi. Dia nggak boleh terlalu outside. Anti-Mage bakal fokus di arah bottom lane. Rainbow harus pulang karena tidak ada mana yang dia miliki untuk melakukan defense di arah mid lane. 3 player dari tim Evil Legends bergabung menjadi satu. Bahkan Rexy mengawal pergerakan dari seorang Wan bener-bener bagus dan Darkness gak kedetek oleh Turtle apapun. Iya, Wan-nya belum kedeteksi seperti yang Oji bilang. Wan-nya belum juga berhasil di pick up sekalipun, tapi di bagian atas sana ada Ripo yang udah berhasil mendapatkan informasi kalau ada Hayabusa yang sendirian di area top lane. Uranus pun langsung masuk ke bagian tengah. Di bagian bawah tadi lampu-lampunya berhadapan dengan apa ya? Sezilon yang masih mengumpulkan stack demi stacknya. Oke, bakal coba diambil ke arah Turtle. Anti-Mage sudah berada di garis depan. Bakal mencoba di take over, tapi Wan terlalu jauh di arah top lane. Melakukan clearing minion terhadap minion saja di arah top lane. Mau di reset kembali, tidak akan ada Turtle. Dari menit yang ke-7, milih untuk terlebih dahulu mendapatkan mendapatkan clear di arah top lane. Di arah bottom lane ada Anti-Mage dengan Reflectors-nya. One by one situation dengan KYY. Terlalu sakit damage-nya. Masih ada serangan ke dan Dreams gak berhasil mendapatkan satu buah Hurricane Dance di arah bottom lane. Masih Jo bisa digocek Jo Pak Jatuh ngeri mana gocekannya mau anak Tarka mau, tapi di bagian tengah sana kita lihat aja udah ada satu zaman yang dikeluarkan. Dreams-nya udah mulai mendekat, Turtle-nya diambil oleh Hayabusa. Semua yang terakhir Karen salah malah menyelamatkan seorang Dreams di arah jungle. Karena posisi yang tepat dengan Thousand Partner bersama dengan Way of Dragon membuat Dreams harus mundur. Oke, ada satu Mountain Shocker lagi. Darkness pun harus mundur. Ini dia item-item sementara. Yes, Profesor silakan. Ya entah aku melihat dari tadi ini farm dari One-nya tidak terganggu, makanya dia punya Blade of Despair. Either way dia mungkin bakal kalah Enos Battle untuk yang sekarang karena menambahkan damage ke arah belakang backline-nya yang memang harus disamperin sama EVOS Legends. Winning condition apalagi dengan Clover yang menggunakan satu Dominance Ice ini adalah mengincar ke arah Rainbow. Karena nanti di late game Rainbow ini adalah satu tumpuan damage tertinggi untuk teman-teman Bigetron Alpha. Melihat Ki yang baru saja OTW karena ke Soft Durance dia memiliki item ROM tapi tidak memiliki burst damage. Itu dia satu catatan yang harus diperhatikan sama EVOS Legends. Yes, tapi burst damage dari Bigetron Alpha sih kalau jadi di arah belakang nggak bisa ditangkap mah. Sakit banget sih. Itu kayak peretan kelelawar. Ditampar itu kayak tamparan mantan bro. Tapi Rexy sudah punya Holy Crystal. Di arah bottom lane bakal terjadi divide. Rainbow bakal dipaksakan keadaannya bersama dengan satu buah Winston Sunshine. Step dan TK berhasil menyelamatkan dirinya. Sangat Claw mencoba menggocek kiri kanan depan belakang Chris. Benar-benar mengawal pergerakannya. Bahkan di sana Anti-Mage harus ditumpangin. Di arah bottom lane. Rainbow akhirnya dimakan oleh seorang Clover. Clover harus mundur bersama dengan seorang Rexy. Karena damage dari di arah bottom lane cukup sakit. Brans dan juga Ripo mempertahankan satu turret di arah bottom lane. Oh my god. Waduh, fight war, tapi bahkan Bransnya satu hit dari Duta Jomblo pro player Indonesia menumbangkan Brans. Rexy lagi-lagi menunjukkan permainan yang luar biasa dengan Harriet supportnya. Kuat lagi dan lagi dengan kekuatan dari bantuan seluruh jomblo yang ada di dunia. Rexy menunjukkan kapabilitas dia menggunakan seorang Harriet menjadi support system. Belum lagi gangguan dari Hayabusa, poking damage yang dia keluarkan sakit banget. The next level hero ngepok Hayabusa jatuhnya kalau kayak begini. Dan kita juga tadi habis lihat Mandiri Lord Game yang sudah muncul. Bapak Lord yang terhormat Land of Down. Dan siapa yang bakal mendapatkan Lord pertama di game yang ketiga? Malah menurutku dengan 2K network ini bakal jadi keunggulan EVOS Legends banget untuk mendapatkan satu buah momen ketika mereka ingin mengamankan pick off lagi. Mereka punya Darkness, mereka punya Way of Dragon, mereka bisa nyulik satu hero, habis itu mereka langsung menuju kepada The Light of the
Darkness. Wah. Lord yang pertama. The light of darkness. Apaan artinya lo? Dari terang menuju ke gelap ya. Oh. Kagak tahu deh tuh gua bener apa kagak. Oke, Imperial Justice berhasil mendapatkan anti-match. Di Faisal dibalikan keadaan dari Wan. Masih coba untuk mundur terlebih dahulu, tapi sepertinya anti-match masih bisa bertahan. Dibalikan keadaannya, Alito dan Final Ball karena belakang. Bahkan seorang kayak Artuma dan Grace berhasil mendapatkan Wan-nya. Karena ball of damage. Di sini Wan harus tumpang oleh Ripo dan juga Tris. Reaksi sedikit terlambat. Tujuh karena soal Ripo. Tidaknya Reaksi mencoba untuk mendapatkan satu buah tangan hadiah untuk seorang EVOS Legend. Tapi ternyata tidak. Sayang sekali. Nggak ada satupun yang bisa ditumbangkan oleh seorang Fahmi Reaksi. Padahal Wan-nya udah nunggu banget loh. Tadi tinggal beberapa aja SP yang dimiliki oleh dua player yang dimiliki oleh Bigetron. Baru dia masuk, tapi ternyata di saat dia masuk Akai jauh lebih cepat lagi pergerakannya. Untungnya Gold dari Wanto masih berada di top 1 leaderboard player Gold. Tapi Lord yang terhormat sudah dicolek keteknya, sudah dikelitikin kakinya, sudah mulai mengamuk, menyepak ke arah belakang. Coba dihajar ke arah belakang, tapi langsung ada satu buah clover yang tertangkap dengan Imperial Justice. Meanwhile, dari bottom lane masih coba untuk memaksa keadaan dari seorang Darth, mencoba mendapatkan trans dan tidak berhasil di sana. Cover yang baik dari seorang Grace, Pak Bulu. Sakit banget, ada bad impact ke arah Hari dan digunakan oleh Rexy. Udah mulai berasa, mungkin stack yang dikumpulkan udah mencapai angka 200 untuk Rainbow yang menggunakan Cecilion. Lihat tamparan dari seorang Rainbow. Sakit banget karena seorang anti-match. Tamparan Rainbow di menit yang ke-12 itu bagaikan tamparan mantan. Ya Allah. Sakit. Memori gelap semua di situ. Pak. Pernah Bukan, pernah sakit ditampar. tapi nggak berdarah. Pernah ditampar. Sama siapa? Mantan. Pernah. Oh. Enak. Pantas bisa ngomong gitu. Iya, kan gue selalu ngomong berdasarkan pengalaman. Iya. Waduh, itu kayak digampar sama komunitas kelelawar, Pak. Iya, itu kan ramai banget bad Lah, impact tuh. beda bro, komunitas kelawar cuma bonyok doang. Kalau misalnya sama mantan ditampar, sakitnya bukan di fisik, Iya, di hati. di hati. Papale, papale, lele. Tet, 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 tet. Aduh, iya nggak sih, bener nggak sih? Benar. Oke. Capek gue. Ingat, di dalam sana ada bus. Hati-hati dari EVOS Legends. Mereka nggak boleh terlalu membuka bus seperti itu. Kecuali yang buka bus itu Clover. It's okay di menit segini. Harusnya dia udah punya item. Dan dia masih punya Purify. Ketangkap oleh Imperial Justice masih bisa kabur. Daripada Darkness, salah satu pick over dari tim EVOS Legends itu berbahaya banget. Karena di Bigetron Alpha itu resisten banget. Iya. Dia tinggal disiplin, clearing minion, dapetin turretnya, is okay, udah kelar. Tapi kayak dari belakang, ingat, di menit yang ke-13, ini kayaknya satu-satunya game yang baru ada satu turret yang hilang di arah line of down. Iya nggak sih? Benar sekali, Iya. jarak-jarak Cuma lebih satu cuma doang. satu. 13 menit soalnya. 13 menit soalnya, dan cuma ada satu turret doang yang hilang. Tandanya dari kedua belah tim disiplin untuk laning dan juga dari semua pace yang dia miliki, sama sekali Udah nggak ada sangat kesalahan. disiplin sih. Oke, Haritnya pun harus berhasil didapatkan lewat satu Imperial Justice yang langsung menabrak ke arah Harit. Kaget, baru digeser kamera, Iya. udah kena ancep. Nggak ada purify soalnya. Iya. Ada penculikan langsung Ada tadi. penculikan 2 kali ya kayak gini ya. Nggak kelihatan, tapi lihat ada turun di sana. Wan harus mundur, lihat satu kali tamparannya. Sakit banget, seperempat darah harus hilang. Dan bakal coba dipaksa sepertinya kali ini para pemain dari tim EVOS Legends. Bakal coba untuk mempertahankan satu buahnya. Dan Flicker ternyata gak berhasil. Ganti Anti-Match. Anti-Match masih bisa tergeser, dibalikin ke ada The Whale Tank. Dan baik ada seorang KYI. Gak ada Imperial Justice lagi. Rainbow pun sakaratul maut. Ada Brave Fighters, Winter Trajan. Hanya untuk mendelay kematian dari seorang Rainbow. Ternyata tidak. Winter Trajan save the day untuk seorang Rainbow. Bahkan Delta sendiri memilih untuk Flicker mundur ke belakang. Rainbow-nya masih bisa selamat. Dia berhasil, tapi Isansin sekarang. Wow, Purple Bomb-nya sempat diambil oleh Isansin sebelum ada gangguan dari Wan barusan. Iya, benar banget. Clover pun sudah untuk farming, clearing minion, balik lagi ke laning, masuk ke menit ke-14. Hati-hati, di late game sakit banget. Lihat, Brans gak peduli, dia setebal apa dari seorang Clover. Dipaksa, damage-nya dikeluarkan. Ada drift juga di sana. Gak ada Hurricane Dance, udah ada kembali Hurricane Dance-nya 40. Iya, dari Brans mungkin tadi dia tahu belum bisa numbangin Kara Uranus, tapi setidaknya dia bisa ngusir mundur Uranus untuk tidak berada di dalam area defense yang dimiliki oleh Bigetron apa terus-menerus, Pak. Benedetta di arah top lane, bakal coba diganggu oleh seorang Uranus. Darkness ini juga harus dapetin satu momentum ke arah Bransing. Dia harus coba, mau nggak mau,
Karena kemungkinan besar kalau dia dapetin Bras ditumbangin, ini enak banget untuk Rainbow. Rainbow tuh sulit juga ya digapai ya. Padahal dia Sicilian loh. Winter selalu menyelamatkan hidupnya. Dan ada Purify juga kan. Dan ada Purify juga, benar-benar Rainbow berkali-kali. Tapi di arah mid lane ditangkap dari seorang Ultimate, masih bisa bertahan. Rexy mencoba mengcover pergerakan dari Ultimate. Seperempat gak nyampe dan bahkan dikati oleh seorang Ripo. Duel of Dragon belum dikeluarkan, tapi ternyata Dash yang dikeluarkan. Dan Iron for Night berhasil menghindari pergerakan dari seorang Darius karena Duel of Dragon. Kalau tadi Duel of Dragon karena seorang Ripo, dia sudah bisa dipastikan bisa tumbang di arah turret. Benar sekali, tapi untuk sekarang sang Wind Claw-nya nggak berhasil karena ke arah hari. Tapi tadi ada perpaduan antara, ini sakit banget Way of Dragon yang dikeluarkan. Nggak ada follow up sama sekali. Miskomunikasi dari tim EVOS Legends sepertinya karena Darius nendang garis siapapun di sana. Meanwhile di arah bottom lane ada seorang Wan mencoba untuk mengganggu pergerakan dari tim Bigetron Alpha terhadap Apollo terhormat. Mundur pelan-pelan. Wan gak boleh terpingkau. Langsung coba di flicker dengan kali ini masih ada Coach Shadow. Dihindari. Satu kali hit. Coach Shadow belum dikeluarkan dan masih sabar ke arah belakang sana. Wan menuju ke arah seorang Brand. Benar-benar dijemput asal-asalan sama seorang Clover. Langsung bisa dihindari. Berjalan dengan Coach Shadow yang cukup baik dari seorang Wan. Balik lagi dengan ada Shadow. Masih bisa diselamatkan. Satu kali tumbang. Tapi ternyata immortality-nya masih menyelamatkan seorang Wan. Anak Mani nggak bisa bergerak cukup banyak. Bahkan KGY yang hidup kembali di bottom lane. Ya, salah perhitungan dari Wan ya barusan. Di saat tadi dia berhasil untuk pergi, tapi ternyata dia balik lagi ke bagian belakang. Mungkin dengan Shadow Kill dengan satu orang tadi minimal immortalnya pecah, tapi ternyata ada dua orang yang sedang berdepetan dan itu pun nggak bisa damage-nya terbagi. Lordnya sekarang dicolek, dipukul keteknya Imperial Justice dikeluarkan tapi nggak kena ke arah lapu-lapunya. Oke, Clover fokus ke arah seorang Rainbow. Nggak peduli apapun terjadi. Ultimate bakal wombok combo cobro. Tapi lihat, Revital baru dikeluarkan. Masih ada satu Warrior yang ditembakkan. Ultimate yang harus hilang di arah bottom lane. What a play save from Dream. Dream selalu menyelamatkan kawan-kawan dari Bigetron Alpha. Kayak lagi-lagi recoveran dari Dream. Hurricane Dance-nya selain ngunci dia bisa nge-backup pergerakan rekannya, dia bisa mengusir mundur seluruh player, tapi ternyata inner turret yang dimiliki oleh Bigetron Alpha tumbang satu lagi. Dan Winter Gila. timingnya sih yang gila sih. Iya. Dia kayak bener-bener pakai Winter Truncheon itu di timing yang tepat ketika anti-match loncat dengan Revitalnya dan tiba-tiba kayak anti-match diem nungguin niatnya. Dia masih mau ngehajar, tapi ketika mau ngehajar malah didorong sama Hurricane. Enggak, yang gila sih Dreams-nya sih. Dia nungguin juga. Dreams-nya tuh langsung founder. langsung kayak callingan jiwa raga tau gak? Cover gue. Iya, Rainbow tuh langsung di cover habis-habisan berapa kali bro. Rainbow harusnya lebih banyak matinya dibanding satu yang dia dapatkan ini. Iya. Lebih. Udah pasti orang dia makanan empuk, dia Sicilian, apa sih skill escape-nya? Gak ada. Gak ada Cuma selain Winter nambah dan movement speed. Purify. Winter Purify juga cuma Iya. untuk ngedelay doang kan? Iya. Iya, delay. Bukan skill escape. Wah. Ini Ripo bisa kabur kan, ternyata Electrolytes dikeluarkan. Final blow-nya pun berhasil untuk menyelamatkan Benedetta. Oh, tamparannya lagi-lagi Rainbow langsung tamparan kerahang. Damage-nya terlalu besar. Dia memasangkan ke arah Ultimate yang bertangkap tapi ternyata masih bisa tergeser. Gak ada yang bisa didapatkan. Meanwhile di arah belakang Clover yang udah sakaratul maut terhasil tumbang oleh seorang Rainbow. Satu kali tamparan ke dada. Langsung hilang. Tartusnya juga harus menggunakan flickernya. Wan gak boleh maju terlalu paksa. Tapi kali ini kita lihat Wan yang gak boleh memaksakan apapun karena didapatkan. Bigetron mendapatkan 2 player dari tim EVOS Legends yang membuat bencana untuk tim Bigetron Alpha. 3 player hilang mendapatkan kesempatan untuk end atau menuju ke arah Buffalo yang terhormat. Benar sekali, menit ke-18 hampir ke-19 Lord pertama pun akhirnya bisa didapatkan seperti iya. untuk Bigetron Alpha. Ini yang pertama Lordnya. Lot yang pertama di menit yang ke-19. War yang cukup intens dari tim EVOS Legends versus Bigetron Alpha. Wan pun gak boleh memaksakan keadaan sama sekali. Bakal coba dipaksa. Ripo di arah atas. Iya. Aku lebih fokus sama bagian di belakang di mana bilang nice. Iya, ini di belakang sama. kita nih. Ya Ke ampun distract juga ya, lumayan ya. Seru loh, seru banget. Teriakan-teriakan dari para player ini yang udah lama tadi banget nggak kita boleh- rindukan. Winter gitu. lagi. Tapi itu tadi tuh gak boleh dipaksain bro. Nggak bisa bro. Gak bisa dipaksain, gue bilang. Sesuatu yang dipaksakan memang tidak baik. Makanya gue bilang, Wan gak bisa maksain. Untungnya Wan kayaknya sadar, dia tuh gak bisa maksa. Kalau dia paksa juga, itu wipeout itu pasti end di arah mid. Yakin, Iya, iya. yakin banget. Karena tadi kan udah sekitar 30 sampai 40 detikan juga kan. Makanya udah pasti benar-benar minion jalan and selesai. Iya, sementara itu wah ini dia. Super minion nih. minion di arah mid lane. Bakal coba Ini untuk dia. masuk ke arah mid turret. Tapi lihat di arah top lane sana.
ada Buffalo terhormat, tidak ada yang bisa mengcover sama sekali dari arah bottom lane. Nanti match lagi dan lagi ditangkap oleh seorang KYY. Brave Fighters dikeluarkan hanya untuk mundur. Gak ada Brave Fighters ke depannya dan untungnya Wan berhasil menahan Buffalo terhormat di arah top lane seorang diri. Wan benar-benar sakit sekali. Sedikit demi sedikit untuk mundur. Di arah mid lane ada tamparan dada ke arah seorang Clover gak bisa berbuat banyak. Wan memilih Quad Shadow untuk mundur dan lihat minionnya pintar banget dari seorang Wan. Gerobaknya dia masih bisa ambil. Benar-benar timing yang cukup baik dengan Quad Shadow. Itu tau nggak? Itu riskan tinggi banget. Sekitar 60% Wan bisa di take down kalau dia nggak peseng. Wah, tapi ternyata mereka masih berhasil. Bahkan ini inhibitor turretnya masih belum bisa ditumbangkan dari EVOS Legend. Dengan lore yang mungkin untuk di menit segini ini dari atributnya udah bakal gimana ya Pak ya? Gila, ini warnya yang luar biasa dari Bigetron Alpha dan juga EVOS Legend yang di rumah minta tepuk tangannya. Oh gila, luar biasa. Yang di rumah tepuk tangan sendiri. Iya, ini kita nggak tahu ya teman-teman yang ada di rumah sana ngedenger nggak ya dari BPAS kita atau dari mic kita ada teriakan dari para player. Tapi ternyata di sana di Bang yang berhasil didapatkan. Darkness yang terperangkap. Tapi di belakang sana Rexy memilih untuk menuju ke arah seorang Rainbow. Rainbow nggak bisa berbuat banyak. Langsung ditumbangi saja. Akhirnya Rainbow tercatat. Rexy berhasil mengamankan seorang Rainbow. Darkness langsung menuju ke arah bottom lane. Kayaknya dituju. Gak peduli apapun yang terjadi. Bahkan Walter Shaka dikeluarkan hanya untuk mengusir mundur para pemain tim EVOS Legends saat di arah mid lane. Ini pintu torretnya diamankan oleh Minion. Alot banget Warrior barusan hanya hanya bisa menangkap satu orang dari begitu lama. Tapi ternyata untuk sekarang Electro Vanable yang bisa dikeluarkan begitu aja. Kemana ke arah perginya? Menghilang sudah Imperial Justice. Ada Zaman Force di bagian belakang. Double kill berhasil didapatkan juga. One-nya berhasil di-downkan. Tapi Rexy mau kabur kemana? Langsung ditombak begitu aja dilompatin dengan Thousand Pounder. Masih bisa selamat. Berhasil ditumbangin oleh seorang Clover. Permainan cukup baik. Clover menghilangkan satu buah Immortal dari Blast. Anti Mage baru datang. Berapa flickernya. Permainan luar biasa. Harus hilang satu orang. Kayak Immortality-nya juga pecah. Tapi ternyata masih mencoba untuk bertahan di arah jungle. Rexy, Baita, Kayeye, tumbang. Rainbow sudah kembali hadir dengan Immortality-nya. Fight yang gak berhenti-berhenti. Tepuk tangannya dulu untuk Ember. Luar biasa tanpa core utama. Tapi EVOS Legend masih bisa membalikan keadaan. Mereka berhasil menekan orange buff-nya. Kali ini akan diambil oleh Brans-nya. Bahkan di MPL Arena semuanya langsung duduk terdiam. Gak ada yang bersuara sama sekali. Semua fokus terhadap semua gamenya. Warnya gak habis-habis. Habis ini suara gue yang habis. Sabar Ji. Masih ada satu match lagi yang pastinya suara kita bakal habis di sana sepertinya ya. Besok untuk gue gak ngekes. Oke. Hilang bro suara gue bro. Ya besok masih. Oke, kita lanjut lagi fokus lagi pada 20 anti-match. detik sebelum Lord kali ini. Untuk Lord yang kedua kayaknya bakal di set up dan di zoning out terlebih dahulu sama EVOS Legends karena Yap. mereka baru saja memenangkan team fight yang cukup mahal. Sebenarnya kalau misalkan untuk kali ini mereka sudah menemukan jawabannya, mereka harus men-take down Rainbow secepat mungkin. Apalagi dengan hadirnya Immortal yang dimiliki sama Rainbow, dia makin lebih pede lagi untuk maju ke depan. Tapi permasalahan utamanya adalah ketika Darkness, dia harus lebih bijak untuk melakukan kick terhadap Ki atau Brans terlebih dahulu. Karena kalau ngomongin Rainbow dia punya Purify. Iya, ini siapa yang bakal bisa nge-trigger Rainbow minimal at least lah. Ya dia bisa menggunakan Purify-nya sebelum nantinya ada kick yang dikeluarkan oleh Cho untuk bisa mendapatkan karena Rainbow ataupun hero-hero lainnya. Winter lagi. Winter lagi. Winter lagi. Pusing, Lihat, pusing. ini di bawah Ripo masih mengcutting minion dengan cukup baik. Bersama dengan Clover, posisi yang sama. Tapi di arah top lane sana, udah ada setup 4 player dari para pemain dari tim Bigetron Alpha. Bakal coba untuk mengejar arah bottom lane. Berasnya terlalu jauh. Harusnya nggak bakal coba di take over arah Lordnya. Ini sih kalau salah fight dikit kelar sih. Sambil Benedetta-nya clearing minion dulu dong. Dia abisin 3 wave. Sorry, 2 wave doang yang ketangkep sama dia. Iya, ini benar-benar masuk ke halaman rumah orang Ripo-nya. Halo, Ripo. Iya, halaman rumah orang itu nak ya. Bener, balik lagi dah dia. Sementara itu di bagian bawah Uranus masih membayang time aja, masih mengganggu ke arah Isansin. Tapi di bagian Lord, udah ada colekan-colekan maut yang langsung digunakan ataupun dilakukan oleh EVOS Legends. Rainbow, lihat udah ngebuka kali ini. Siapa yang bakal coba ditampar sama Rainbow? Dia cari masa, dia cari orang. Siapa yang kebuka visionnya tabuk mampu rahangnya. Bad impact tuh sakit banget. Dia kalau udah ngebuka bad fish kayak gitu ya, bus langsung lari ke depan, mundur lagi. Iya, movement speednya nambah, dia melakukan bad impact juga. Tapi ini antara Clover dan juga Ripo ya udah mereka bakal, ini kalau dibiarin nih Pak, 2032 juga belum kelar ini. Nggak tahu nggak ini dari kapan? Kapan? Kerajaan Majapahit belum kelar. Habis sekarang nih ya? Iya. Habis kerajaan apa yang tadi Dari baru kelar? zamannya Krishna dulu masih ini.
biarin aja udah. Bahkan si Halber pun diambil oleh Brans untuk memotong langsung ke arah Clovernya nih. Yes, sama-sama mengcutting minion. Tapi kalau misalnya Benedetta-nya ini salah pergerakan sedikit pun, ini bisa diambil sih, Profesor. Iya, walaupun kita tahu sendiri di sini udah punya Oracle Queen Swings juga, bahkan ada satu Bob Brute Force, tapi ya dia cuma punya escapability dengan menggunakan Hunter Strike, dan itu tidak menjadi asuransi bahwa dia bakal sustain kalau seandainya nanti ada ganking dari Rexy. Karena yang paling possible itu untuk nyamperin ke arah seorang Benedetta adalah Rexy-nya sendiri dengan menggunakan Harit. Rexy sih udah sakit banget ini, bener-bener udah Harit late game tau gak? Enak banget Harit kayak gini nih, dikasih buff biru lagi. Dikasih buff biru. Sama kayak Rainbow. Iya sama kayak Rainbow, dikasih buff biru, Wan-nya nggak punya buff biru, berarti Wan-nya ini bisa dibilang udah menjadi posisinya turun ke striker yang kedua. Iya. Striker pertama yang bakal dikasih ke arah Rexy, ditambah Rexy juga udah punya Purify. Siapapun yang bakal dimakan oleh Rexy, sepertinya Brans itu bakal easy kill. Gue lagi lihat dari itemnya, dari Rainbow malah agak sedikit sulit. Dengan 2 detik dari Winter Truncheon-nya, itu bakal ngebuat kehilangan banyak soft skill banget. Tapi Rexy di arah belakang seperti yang udah gue bilang, dia menjadi posisi striker 1. Kalau dia tumbang, itu bener-bener bakal dihabisin. Bener-bener bakal ditabrak habis sama Bigetron. Aku yakin 1000 yakin. Tapi ternyata Wan-nya yang di arah mid lane tertangkap oleh seorang KYE. Lagi-lagi Heki, bukan sembarang Heki. Ini bener-bener Heki dulunya pasti yakin main burung dara. Karena dia berhasil menangkap berkali-kali permainan dari EVOS Legends dan membekukan permainan dari EVOS Legends. Iya, ini cutting minion dilakukan oleh Ripo juga bukan sebenarnya masalah di cutting minion aja, tapi ini sebuah konsentrasi yang diganggu sekali. Oke, sepertinya dari tim EVOS Legends mencoba untuk membonyokin dulu permainan dari tim Bigetron Alpha. Ripo mengganggu Rexy, tapi damage Rexy terlalu sakit seperti kata Profesor Gabriel. Menangkap lagi ultimate-nya. Mencoba untuk melakukan Five Stars kali ini. Ultimate bakal coba dicoba seberapa cara terakhir. Legendary didapatkan. Ripo benar-benar bermain dengan cukup bagus. Satu kali tampol ke belakang. Rexy pun harus mundur. Rexy seberapa darah. 4 hilang. Dan lihat. Dardas bakal mencoba menjutus. Tersisa seorang Clover. Ini bencana. EVOS Clover tersisa seorang diri bakal bersama super minion di arah mid lane. Bigetron gak mempedulikan apapun yang terjadi. Di arah bottom lane minion juga pada datang ke arah ini bitter turret. Clover seorang diri. Wan gak bisa bertahan. Asal memupul. Langsung shadow kill. Dan ternyata gak terkena damage ditangkap. Kali ini Wan-nya 40. Benar sekali, Wan-nya sendirian aja dan sekarang Wipeout gagal langsung didapatkan. Gak akan bisa lagi untuk mempertahankan, dan ini dia wave minion. Sementara itu udah langsung dikeluarkan. Bigetron Alpha 2-1. Oh my god. Tuh Kasau Maika jemur God. Oh my god. Wow. What a play dari Bigetron Alpha yang mereka mencuri satu demi satu pick off dari Ki menjadi kunci Ki juga. sebenarnya. Dia dengan menggunakan Imperial Justice, dia dapat juga Spirit Rowling-nya. Dan ketika team fight-nya ternyata dimenangkan di area Lord, mereka langsung lepas Lord-nya. Mereka langsung mengincar ke arah Clover, mengincar ke arah anti-match terlebih dahulu juga. Ultimate gak mereka sayang-sayang, mereka langsung buka. Ketika ada opportunity, ketika ada kesempatan, mereka langsung eksekusi dengan cepatnya. Dan ini Like a